Kata siapa? Pabrikan Jepang di Indonesia ogah-ogahan main ke kancah elektrifikasi? Enggak, karena ini pada ajang Indonesia International Motor Show IMS 2024 ini Mitsubishi membawa dan menjual secara resmi L100 EV. Kayak apa sih mobilnya? L100 EV ini memang sudah diperkenalkan sejak lama di Indonesia. Namun, baru pada ajang IMS 2024 ini, Mitsubishi resmi merilis harga jualnya, yaitu 320 juta rupiah. Gak cuma dijual ke fleet, Mitsubishi juga menjual mobil listrik rakyat Indonesia ini kepada konsumen retail. Iya sih, harga jualnya memang tergolong tinggi. Namun, kalau dibandingkan dengan DFSK Glora E, harga jual Mitsubishi L100 EV ini masih lebih murah. Tapi spesifikasinya juga jauh lebih rendah ya. Memang dengan harganya itu cukup tinggi ya teman-teman. Tapi ini adalah mobil komersil, alias mobil yang harusnya bisa dipakai untuk cari cuan lebih. Jadi harga yang tinggi harusnya ya bisa seimbang lah ya dengan cuan yang dihasilkan. Anyway, ngomongin soal desain, sebenarnya ini mobil yang udah familiar lah kita lihat di Indonesia. Karena pertama kali Presiden Jokowi pernah mengendarai mobil ini di ajang Gias berapa tahun lalu. Dan iya, wujudnya masih sama teman-teman. Ini tuh Mitsubishi Mini Cab EV. Yang sekarang di Indonesia jadinya Mitsubishi L100 EV. Ini mobil udah CKD atau rakitan dalam negeri. Sehingga ya menarik melihat bagaimana pergerakan Mitsubishi ini. Ini mobil listrik Jepang pertama yang dirakit di luar Jepang nih. Dan secara desain sih ya oke lah ya. Secara tampang, khasnya mobil listrik komersial atau niaga, Mitsubishi L100 EV hadir dengan desain yang boxy. Dari dimensinya, terlihat mobil ini Jepang sekali. Kompak ala K-Car. Dimensinya ini tergolong pas buat kita-kita yang mau berniaga ke daerah padat. Radius putar yang pendek juga bikin mobil ini jadi lincah. Nah, bicara soal lincah, motor listrik yang dipakai sama L100 EV ini tergolong pas buat warawiri. Tenaganya 42 PS dan torsi 195 Nm. Tapi warawiri aja ya, karena kalau dipakai jalan agak jauhan dikit, mobil ini jarak tempuhnya terbatas. Diklaim kalau baterainya terisi penuh, L100 EV ini hanya bisa melaju sejauh 180 km. Tapi tenang, baterainya ini bisa dicas dengan casan fast charging DC. Lewat colokan CHAdeMO-nya ini, L100 EV bisa diisi dari 0 ke 80% dalam hitungan 42 menit saja. Iya, tadi kita bicara soal motor listriknya yang sebenarnya nggak begitu gimana-gimana gitu ya, nggak terlalu mukau, tapi torsinya cukup tinggi dan jarak tempuhnya yang memang bikin kita agak-agak gregetan gitu. Tapi ya tadi dengan kapasitas pengecasan yang cepat, harusnya sih mobil ini bisa dipakai untuk operasional lah ya. Tapi bicara soal operasional, bagaimana dengan kelegaan kabinnya? Anyway, Mitsubishi menjual mobil ini dalam pilihan yang two-seater blind fan nih. Kalau ini yang kita lihat sekarang sebenarnya model yang lama, model yang udah diperkenalkan sejak lama, dan ini model yang bukan yang nanti dijual ke kalian nih. Ini versi yang sebenarnya four-seater tapi lagi dilipat, dan iya, kurang lebih kayak gini nih teman-teman kapasitas pembawaan barangnya nih. Akomodatif dan juga tinggi, sehingga kalau kalian mau bawa barang banyak, ini harusnya nggak jadi masalah sih. Lagi-lagi, siap untuk kita nyari cuan. Hal yang bikin supir tenang ketika mengendarai L100 EV ini adalah dari fitur keselamatannya. Mitsubishi membekali mobil listrik komersialnya ini dengan pengontrol stabilitas, dual SRS airbag, ABS, dan juga EBD. Jadi, biarpun mobil ini performanya tergolong minim, tapi untuk keselamatan sih jadi prioritas nih. Nah, fitur-fitur berkendara di mobil ini udah lengkap teman-teman, tadi kita jelasin. Tapi bagaimana dengan fitur di kokpitnya? Sang supir juga ternyata bisa nyaman di mobil ini nih, karena AC ada, bahkan ini fitur yang rasanya nggak dibutuhkan sama masyarakat Indonesia adalah penghangat jok nih. Tapi kalau kalian mungkin mau pakai mobil ini untuk kendaraan komersil di pabrik kalian di puncak atau di daerah Kabupaten Bogor, ini sih kepake. Sisanya ya sebenarnya
karena ini model yang udah cukup lama gitu ya secara global ya. Jadi tampilannya memang nggak begitu menarik layaknya mobil zaman sekarang. Tapi rasanya untuk mobil komersil sih udah lebih dari cukup. Nah itu dia teman-teman ulasan kami soal mobil listriknya Mitsubishi L100 EV yang rasanya perlu kita sebut baik nih. Ini menunjukkan keseriusan Mitsubishi di dunia elektrifikasi Indonesia. Walaupun ya dengan harganya yang cukup tinggi dan jarak tempuhnya yang nggak terlalu gimana-gimana gitu ya, rasanya mobil ini memang perlu ada peningkatan nih. Menurut kami mobil ini lagi-lagi menarik asal dengan beberapa peningkatan. Menurut kalian gimana? Coba kalian sampaikan pendapat kalian di komentar video kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk baca ulasan lengkapnya di kanal Detik Auto dan juga tonton video kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja saya pamit. Stay safe dan bye-bye.